Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia kembali menembus 2.000 kasus. Per 10 Agustus 2021, kasus kematian akibat COVID-19 bertambah 2.048 kasus. Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, mencatat 2.069 kasus kematian. Sementara itu kasus harian COVID-19 bertambah 32.081, sehingga total kasus di Indonesia mencapai 3.718.821 kasus. Sedangkan angka kesembuhan bertambah 41.486 kasus. Masih tingginya kasus COVID-19 dan kasus kematian akibat COVID-19, Indonesia bersiap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, masyarakat Indonesia harus siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, sebab pandemi ini akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Meski begitu, Wiku menyebut, pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi COVID-19 secara aktual. Sebagaimana arahan Presiden, saat ini kita harus bersiap beradaptasi dengan situasi. COVID-19 ini berpeluang akan hidup bersamaan dengan kita dalam waktu yang tidak sebentar. Saat ini bukan hanya Indonesia yang tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi COVID-19, negara-negara lain dan organisasi internasional seperti World Bank dan WHO juga tengah menyiapkan panduan baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 mungkin akan berlangsung lama dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Karena itu, pemerintah akan menyusun roadmap yang mengatur aktivitas masyarakat untuk hidup berdampingan dengan corona. Jadi arahan Bapak Presiden, kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan. Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman. Untuk itu, atas arahan Bapak-Bapak Menko, kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di 6 aktivitas utama. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memaksimalkan berbagai upaya pengendalian agar siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkait testing dan tracing yang dilakukan pemerintah, kini kita telah terhubung dengan Kasubit Tracing Satgas COVID-19, Pak Kusmedi Priharto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat, Pak. Pak, pemerintah kan meminta masyarakat harus bersiap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Kira-kira ini nantinya akan seperti apa pelaksanaannya, Pak Kusmedi? Jadi sebenarnya sejak bulan Maret kita sudah melihat ketika kita melakukan massive tracking pada waktu itu bahwa tidak bisa kiranya kesehatan itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dibutuhkan kerjasama, gotong royong dengan semua institusi dan melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa ataupun kampung. Makanya Satgas COVID di tingkat kampung atau kelurahan yang sebenarnya munculnya sebagai PPKM Mikro pada waktu itu diharapkan sebagai kepala desa atau lurah itu bisa memimpin untuk membuat hidup berdampingan dengan COVID di wilayahnya masing-masing. Karena tentunya budayanya bisa berbeda-beda sehingga kita berikan mereka pendampingan. Pada waktu itu kita sudah bikin di 7 provinsi. Di 7 provinsi, di 7 kelurahan untuk membuat hal-hal semacam itu. Dan sekarang kita teruskan dengan meletakkan teman-teman tracking itu di tingkat kelurahan. Sehingga dia bisa mengguidance Pak Lurah untuk melakukan kepemimpinan di tingkat kelurahan itu bersama Babinsa, Babin Kamtibmas, aparat-aparat kelurahan,
RT, RW, dan membuat pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan tersebut. Ya, Pak Kusmedi, kalau masyarakat akhirnya nanti bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, kira-kira bagaimana dengan perkembangan terkait pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment yang akan dilakukan pemerintah? Ya, kalau kita melihat pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 tentang wabah tahun 1968, itu ada kewajiban masyarakat yang positif ataupun dia kontak erat, itu dia wajib melapor kepada RT, RW, lurah ataupun aparat kesehatan di tempat itu. Sehingga dengan sendirinya mereka-mereka yang positif tinggal melapor. Nah, kita tinggal lihat apakah dia perlu karantina, apakah dia perlu isolasi. Kalau dia perlu isolasi mandiri, kita lihat tempatnya bisa dipakai untuk isolasi mandiri berdasarkan syarat bangunannya atau jumlah orang yang ada di dalamnya, atau tidak bisa. Sehingga kalau tidak bisa, kita bawa mereka ke tempat isolasi terpadu. Nah, pekerjaan ini diselesaikan bersama-sama sampai tuntas. Jadi bukan hanya menemukan orang yang positif ataupun mereka yang kontak erat, tetapi dia harus betul-betul disembuhkan dan diingatkan betul-betul bagaimana hidup berdampingan dengan COVID. Selain itu, kita juga memberikan bantuan untuk menjelaskan tentang vaksinasi. Bagaimana vaksinasi bisa melindungi mereka untuk bisa tidak tertular penyakit COVID-19 tersebut. Ya, kalau Satgas sudah selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, kira-kira Pak Kusmedi, yang bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan 3T ini nantinya akan seperti apa, Pak? Iya, memang tidak mudah karena itu membuat sebuah budaya. Membuat sebuah budaya itu kalau ditanamkan dari kecil tentunya itu akan menjadi sesuatu budaya yang menancap. Tetapi ketika itu dilaksanakan pada orang yang sudah mempunyai budaya hidup tersendiri, maka diperlukan law enforcement yang jelas dari awalnya, walaupun perlu juga pencerahan kepada mereka-mereka untuk bisa melaksanakan itu. Kita tahu bahwa misal contoh masker, penggunaan masker. Tidak mudah kita membuat orang mau menggunakan masker. Tetapi lama-lama mereka juga akan melakukan kalau law enforcement-nya memang dilakukan dengan benar. Sudah patuh pada protokol kesehatan, pakai masker, membersihkan tangan, menjaga jarak, lalu sudah vaksin. Apalagi kira-kira nih Pak Kusmedi yang harus disiapkan masyarakat ketika pemerintah meminta agar kita semua siap hidup berdampingan dengan COVID-19 ini? Yang pertama kita harus tahu bahwa virus ini berbeda dengan virus-virus penyakit yang lain. Kalau kemarin ada SARS-CoV-1 itu medianya adalah unggas. Kemudian pada flu burung itu ada burung. Ada flu babi itu pada babi. Kemudian kalau kita lihat demam berdarah itu ada nyamuk. Jadi ketika medianya itu bisa dihilangkan, dibunuh misalnya seperti itu, maka virusnya akan menurun. Sedangkan SARS-CoV-2 ini kan head to head antara orang dengan orang. Tidak mungkin kita memusnahkan orangnya. Jadi mau tidak mau ya kita tahan supaya virus itu tidak menular kepada manusia yang lain. Artinya penyakit ini sangat berhubungan dengan perilaku. Ketika perilaku kita baik, maka virusnya akan turun. Tapi ketika perilaku kita buruk, maka virusnya akan naik. Sudah ditayangkan untuk saat ini sebenarnya yang pertama adalah 3M. Menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak lebih dari 2 meter, mencuci tangan. Kemudian 3T, kalau memang positif segera melapor, supaya bisa ditangani. Ketiga, vaksinasi untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya daya tahan tubuh kita kuat untuk itu semuanya. Berarti kemudian diminta juga berdoa. Jangan lupa kita harus selalu berdoa terhadap semua kondisi ini. Artinya cukup ya Pak dengan prokes yang ketat, 3T dan vaksinasi untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini? Pasti bisa, apalagi kalau kita sudah membuat daya tahan tubuh kita kuat. Makan cukup dengan gizi yang bagus,
kemudian olahraga, kemudian istirahat dengan baik, menjaga lingkungan dengan bersih, dan melakukan yang 4 tadi. Baik. Maka kalau itu dilakukan, pasti dia akan bisa terhindar dari itu. Baik, terima kasih atas pencerahannya Pak Kusmedi Priharto, Kasubit Tracing Satgas COVID-19. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak.